Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mempelajari syariat-syariatnya, dengan memahami syariat-syariatnya, mengamalkannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya di dalam mempelajari agama ini, memahami agama ini, terdapat sebuah cahaya, terdapat sebuah penerang bagi kehidupan kita untuk dunia ini sampai ke akhirat nanti. Ketahuilah, seorang muslim wajib mendapatkan cahaya dan penerang tersebut. Bagi orang yang tidak mau mendalami, orang yang tidak mau memahami, orang yang tidak mau mempelajari agamanya, maka kehidupannya akan penuh dengan kegelapan, kerusakan, baik di dunia ini maupun sampai ke akhirat nanti. Karena sebenarnya dalam syariat inilah petunjuk sebuah kehidupan yang sudah sempurna, baik dari urusan yang kecil maupun urusan yang besar. Tidak ada sekecil biji dzarrah pun yang tertinggal dalam urusan agama ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang mau mengikuti petunjuknya, dia tidak akan tersesat dan juga dia tidak akan celaka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran maupun melalui hadis-hadis Rasulnya, dia pelajari, dia fahami, kemudian dia aplikasikan dalam kehidupannya, berarti dia mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka orang yang seperti ini dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tersesat dalam memahami agama ini karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, ataupun mereka menyimpangkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, maka jatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Karena mereka telah berpaling dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ataupun mereka berpegangan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, akan tetapi
mereka memahaminya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah bentuk berpalingnya mereka sehingga jatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Dan orang-orang yang seperti ini, maka mereka akan mendapatkan sebuah kehidupan yang sempit. Dan mereka nanti akan mendapatkan sebuah kesengsaraan di hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka sesungguhnya baginya sebuah kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan orang-orang yang seperti ini di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kehidupan di dunia merasa sempit, di akhirat akan merasakan kebutaan. Padahal hidup di dunia ini kita berharap mendapatkan sebuah kebahagiaan, barakah, ketenangan, dan di hari kiamat nanti kita berharap agar urusan di sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kebahagiaan di sana. Akan tapi hal ini tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasul-Nya. Orang yang berpaling atau memalingkan ayat-ayat Al-Quran, memalingkan hadis-hadis Rasulullah SAW dari apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, justru mereka akan mendapatkan azab, siksa. Dari kehidupan di dunia ini dia sudah merasa sempit. Belum lagi di akhirat nanti dia akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan. Dari akibat mereka tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin yang sejati, dia kehidupannya, orientasinya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada yang lebih berharga daripada ini. Dan itu sebagai bukti cinta dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31-32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah petunjukku. Wahai kaum muslimin, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini menunjukkan keuntungan orang-orang yang mau ikhlas dalam mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Subhanallah, dosa kita sangat banyak. Akan tapi dengan usaha kita untuk berjalan di atas agama yang lurus, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah,
sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini janji Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan juga akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semakin jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, orang yang semakin jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali murka Allah. Bertambah murka Allah kepada mereka. Ditambah dosa demi dosa mereka lakukan. Semakin jauhnya mereka dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Katakanlah wahai Muhammad, ati Allah war Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa in tawallau, dan jika kalian berpaling dari petunjuk ini, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang-orang yang kufur. Tidak cinta kepada orang-orang yang kufur. Menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau patuh, orang yang tidak mau taat kepada perintah Allah, perintah Rasulnya, memalingkan ayat-ayat Al-Quran, memalingkan hadis-hadis Rasulullah SAW, akan menyeret orangnya kepada kekufuran. Na'udzubillah. Dan itu diantara tipu daya syaitan. Menyeret orang-orang yang ingin taat kepada Allah dan Rasulnya ke dalam lingkaran kekufuran, sehingga akan menjadi kawan-kawan iblis dan syaitan di neraka jahanam nanti. Seorang mukmin yang sejati harus berhati-hati dari hal ini. Kemudian orang yang taat kepada petunjuk Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan hidayah. Orang yang memang betul-betul jujur, niatnya ikhlas untuk mencari sebuah kebenaran dan bukan pembenaran, di atas agama yang lurus, dia akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 54, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian taati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalian akan mendapatkan petunjuk. Orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, berarti dialah orang-orang yang tersesat. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 132, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, rahmat itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada orang-orang yang mau mengikuti petunjuknya, mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan berhati-hatilah dari kebalikan ini semuanya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang bid'ah, baik itu dalam urusan i'tiqadiyah maupun dalam urusan amaliyah. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang masuk dalam kategori i'tiqadiyah, keyakinan, seperti kesyirikan, kekufuran, khurafat, takhayul, dan sebagainya, jauhi ini semuanya. Karena justru akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Orang yang membersihkan dirinya dari akidah-akidah yang seperti ini, akidah-akidah yang bid'ah, yang mukafirah, seperti syirik, kufur, takhayul, bid'ah, khurafat, dan sebagainya, justru akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Begitu juga bersihkan diri kita dari amalan-amalan yang bid'ah, karena amalan-amalan ini jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya.
orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak dalam petunjuk Allah dan Rasulnya justru akan sia-sia belaka. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang harta, sia-sia. Dan amalannya pun tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan khatib yang mengatakan amalan itu tidak diterima, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya amalan yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka hal itu akan tertolak. Maka seorang mukmin yang sejati, dia akan menghindari amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin sejati mencukupkan dirinya dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, laqad ajma'an nas ala anna man tabayyana lahu sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Yang artinya, sungguh para ulama telah bersepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak boleh baginya untuk meninggalkan jalan tersebut karena ucapan siapapun. Tidak boleh meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan lebih memilih pendapat-pendapat seseorang. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, yang menunjukkan bahwa seorang muslim yang sejati memang betul-betul harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan ampunan dosa-dosanya, agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhati-hatilah dari perkara-perkara yang baru yang akan dihembus-hembuskan oleh syaitan dan iblis, seakan-akan indah, seakan-akan ini adalah ibadah. Karena ini merupakan sebuah kesesatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhtatsatil umur, fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Yang artinya, dan berhati-hatilah dari amalan-amalan ibadah yang baru, karena sesungguhnya amalan-amalan ibadah yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sudah jelas Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tidak mesti harus dibahas kullu ini maknanya apa sehingga muncullah seperti ini dan seperti itu. Rasulullah sendiri yang menjelaskan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kalau seandainya kalimat kullu dibahas nanti akan banyak sekali kontradiksi maknanya. Jelas Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu sehingga tidak layak seorang mukmin untuk mencari petunjuk-petunjuk kecuali dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Semoga saja Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baru yang telah mengakar dalam diri kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.